Halo gengs, ketemu lagi. Hari ini kita ada di pantai Tekisung, Pila 2. Pantai yang paling bersejarah di Kalimantan Selatan. Oh gitu. Dan ini aku bersama teman aku satu komunitas. Silahkan perkenalkan. Hai gengs, kenalin nama aku Helda. Jangan lupa lihat channel aku Neng Helda TV. Ya, nanti kan kita tulis di bawah ya. Iya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga Helda TV. Jadi hari ini kita temanya pengen seperti podcast kali ya. Mumpung kita lagi di pantai, jadi suasananya itu ada deburan ombak. Asik. Tapi kita nggak tahu ya nanti apakah jelas suaranya apa enggak, kita nggak tahu. Kencengin aja. Nah, yang penting hari ini kita mau podcast dulu. Kita mau wawancara dulu sama Neng Helda. Buat Neng Helda, selama kenapa itu kita langsung aja ya pertanyaannya dan kita langsung tanya jawab. Boleh. Kenapa sih suka dengan alam? Suka menikmati alam gitu? Iya. Ini ada panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ya? Iya, silahkan. Jadi sebenarnya manusia itu kan ya terbuat dari alam juga, dari tanah. Betul. Jadi sudah pada fitrahnya manusia itu pasti menyukai alam. Nah, jadi ketika kita mengalami kondisi kesibukan di perkotaan, kemudian sibuk dengan pekerjaan, tidak kita pungkiri stres juga ya Bang. Ya, Stres itu setiap hari ada aja urusan rumah, urusan kerjaan, urusan dengan teman dan sebagainya. Itu sudah pasti Ya. karena ini kehidupan. Jadi ketika saya merasa kembali dengan alam tuh saya merasa menemukan jati diri saya sendiri, menemukan kedamaian dan bisa refresh lagi gitu loh Bang. Iya, betul. Ibaratnya tuh yang tadinya tingkat stresnya tinggi udah down lagi gitu dengan menikmati alam, menikmati kebesaran Tuhan. Apalagi misalkan kita juga kadang-kadang mendaki itu penuh kesulitan, ternyata permasalahan yang kita hadapi sehari-hari itu belum ada apa-apanya dibanding kesulitan saat mendaki. Jadi akhirnya membuat kita lebih bersyukur dengan apapun keadaan kita saat di rumah kayak gitu Bang. Dan apa sih hikmahnya setelah suka dengan kegiatan alam seperti mendaki atau camp-camp kemana-mana aja? Hikmahnya itu apa buat dirimu sendiri? Hikmahnya aku menemukan ketenangan, kedamaian, dan yang pasti banyak teman. Nah, karena pecinta alam itu harus bisa bersosialisasi dengan baik. Sudah pasti. Nggak bisa individualis, harus juga bisa ngedepankan orang lain, mau saling membantu. Nah, itu mengajarkan saya juga untuk tidak bersikap egois dalam kehidupan, tidak bersikap individualis seperti itu. Karena kita kita terikat dengan alam dan kita melihat tentang keindahan alam, begitupun alam harusnya kita bisa membentuknya seperti itu juga. Iya. Jadi selanjutnya kita tanya apa lagi ya? Selama ini pas sudah suka dengan... Enggak, ini tumben kita sekarang ada di laut Bang. Biasanya kita ada di gunung. Iya, ada di gunung biasa. Jadi kadang-kadang ternyata ada kejenuhan juga ya Bang. Jenuh. Sesekali kita memang perlu di ketinggian 0 mdpl, 0 meter di atas permukaan laut. Biasa kami suka mendaki lah. Kita ke ketinggian gitu, tinggi banget. Dan hari ini kita campnya di pantai karena kita sudah merasa jenuh dengan puncak, jadi kita menikmati laut dulu. Ya setidaknya untuk selingan lah guys. Jadi nanti tetap puncak kan Bang? Udah pasti dong. Iya. Always di puncak. Iya. Apalagi ya? Pertanyaannya lupa ya. Karena kita ini dadakan ya guys. Bang Obed ini adalah inspirator saya. Jadi saya terinspirasi membuat channel YouTube itu karena motivasi dari Bang Obed Bian Robiano. Thank you. Luar biasa. Makasih ya Bang. Oke. Dan kita sedang panas-panasan logging di sini. Gak apa-apa sih hitam. Demi ngevlog ya. Demi ngevlog. Demi konten. Tapi yang namanya pecinta alam itu kan sukanya nggak takut hitam ya Bang? Nggak takut hitam, harus suka gelap-gelapan. Kotor-kotoran, panas-panasan, itu udah hal yang biasa sih.
apalagi ya aku tuh selalu kalau pengen pertanyaan itu selalu bingung loh, geng. Bingung. Kalau bikin puisi enggak ya? Enggak. Dan ini aku selanjutnya tanya lagi loh, geng, kepada teman aku nih Helda. Sejak kapan sih suka dengan kegiatan alam dan gunung mana aja yang udah didaki? Siap. Jadi sebenarnya sejak sekolah kayak SD, SMP itu mulai dari SD tuh aku udah seneng camping, Bang. Iya. Jadi ikut kegiatan pramuka, sering ikut persami gitu, sering ikut camping-camping yang diadakan oleh sekolah. Nah, bahkan mengadakan sendiri waktu SMP dengan teman-teman gitu, suka ke alam lah, camping, ke sawah, ke gunung gitu ya. Biar happy-nya itu berasa. Siap. Jadi seperti itu. Nah, cuman sayangnya ini, Bang, sejak kuliah dan bekerja aku udah off untuk kegiatan pecinta alamnya. Jarang. Tapi tetap aktif. Tidak juga, Bang, karena kesibukan tadi. Iya. Fokus belajar, fokus kerja, tapi lama-lama kok hidupku kayak ada yang kosong gitu. Kayaknya aku hampa apa ini? Oh, ternyata aku harus kembali kepada hobiku di awal, yaitu suka alam. Pecinta alam. Jadi sekitar 2018, Bang, pertama kita kenalan juga dengan komunitas pendaki Kalimantan. Jadi aku bener-bener browsing tuh di Instagram karena aku tinggal di Kalimantan, di Banjarmasin. Sama aku kita cari ya, aku cari komunitas apa sih yang ada. Nah, yang keluar adalah komunitas pendaki Kalimantan. Nah, kenalah aku dengan Bang Obed ini. Alhamdulillah punya temen untuk bareng melakukan pendakian baik di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Nah, kalau yang di Kalimantan sendiri, Bang, gunung apa aja? Sebenarnya ya ke gunungnya belum, Bang, ya. Belum, kayak halau-halau itu aku memang mungkin belum ada waktunya. Ke bukit aja sih, kayak Bukit Batas, Bukit Tiwingan, kemudian Bukit Manjai di Kandangan, kemudian beberapa bukit yang ada di Tanah Laut Plehari. Bukit Manjai bukan di Kandangan loh. Bukan, Bukit Kudai. Bukit Kudai. Manjai itu di Riam kanan. Siap. Nah, jadi itu sih alhamdulillah udah banyak ya, Bang, kita mendaki bareng juga di Kalimantan. Nah, kalau yang di Pulau Jawa lumayan ada juga beberapa, tapi nggak banyak juga. Seperti kayak Gunung Gede di Jawa Barat, Gunung Prau, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Lawu. Udah sih itu Gimana aja. sih rasanya di saat mendaki di luar Kalimantan itu? Gini, jadi perbedaan ya, Bang. Iya, perbedaan antara Kalimantan dengan luar Kalimantan. Medan ya, Medan yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Jawa. Kalau yang saya rasakan, kalau di Kalimantan ini bener-bener hutannya hutan tropis dan masih alami banget. Treknya itu bener-bener masih alami dan penuh tantangan sih menurut saya. Iya, kalau kita di hutan Kalimantan ini banyak yang bilang sih dari luar Kalimantan katanya lebih sakit. Lebih berat, Bang, tepatnya lebih berat. Cuman bagi pecinta alam sejati itu merupakan sesuatu yang menantang dan malah penasaran gitu, Bang. Kayak misalkan kita harus berhadapan dengan hutan lumut yang licin, yang gelap gitu, penuh duri duri kehidupan. Kemudian belum lagi kita harus ketemu sama pacet, Bang. Lintah. Iya, karena saking itulah ciri khas dari hutan tropis Kalimantan, banyak lintah atau pacet yang siap-siap aja kalian akan dicium oleh mereka sampai mungkin darahnya banyak banget. Ya, gitu. Enak loh kalau kita digigit lintah, itu enak loh. Ini Abang Obed malah main-main sama lintah, guys. Aku suka. Malah kusimpan bawa pulang. Iya. Gimana tadi perbedaannya? Kalimantan? Tadi Kalimantan itu kan hutan tropis. Banyak rintangannya, masih alami banget karena masih jarang dijamah oleh orang banyak gitu. Jadi treknya juga masih bener-bener kadang-kadang kita bisa tersesat kalau nggak pakai guide, guys. Iya, betul. Iya, betul kan, Bang? Seperti kehidupan juga kita bisa tersesat dalam kehidupan. Bisa tersesat ya, Bang, dalam kehidupan. Sedangkan kalau di Jawa itu walau setinggi apapun kayak misalkan Lawu atau yang lain-lain, mungkin Semeru gitu ya. Itu mungkin karena udah menjadi destinasi wisata semua orang se-Indonesia bahkan internasional. Jadi treknya itu udah aman walaupun memang ada memang mendaki juga, cuman cenderung relatif lebih aman karena mungkin dari segi pemerintah atau pengelolanya itu lebih memperhatikan segi safety-nya gitu ya. Jadinya
walau setinggi apapun kita nggak terlalu merasa kesulitan. Iya. Paling cuma capek, kehausan atau kedinginan, itu aja sih kendalanya. Makanya itu kan kalau kita orang Kalimantan, kita ke luar Kalimantan seperti ke Jawa apalagi ke Semeru, Iya. pasti akan berkata kangen tanjakan. Kangen tanjakan loh, geng. Karena kita di Kalimantan ini banyak banget tanjakan yang penuh Bahkan naik berduri. turun ya bang. Iya, naik turun. Kalau di Jawa kan turun naik dikit, gini. Kalau di Kalimantan nanti naik, nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi. Masya Allah. Seperti itu juga kehidupan kan. Nah iya betul. Roda berputar, bukan setengah-setengah. Udah gitu sampai puncak belum tentu bisa ngeliat view ya bang. Iya, belum. Kadang-kadang kalau nggak beruntung kita kena kabut di atas puncak. Karena yang namanya istilah perjalanan itu apapun bentuknya, puncak itu adalah bonus. Iya. Yang penting apa bang? Yang penting kita bisa sabar, mempunyai kebersamaan. Iya, kebersamaan. Iya kan? Iya. Jadi di Jawa itu merasakannya begitu ya? Iya, kalau aku merasanya seperti itu. Dinginnya aja. Nah itu karena kita di Kalimantan ini udaranya sangat tropis dan panas gitu ya, cenderung panas. Jadi begitu kayak misalkan contohnya ke Gunung Prau, wah itu hampir mati saya bang. Dinginnya luar biasa. Iya, udah pakai jaket, pakai sleeping bag masih nggak mempan. Masih nggak Jadi mempan. harus lari-lari kecil supaya menghangatkan tubuh. Ya itulah mungkin perbedaannya. Aku sih pengalamannya kalau di waktu di Prau, Ya. pokoknya gunung-gunung Jawa lah. Itu kan suhunya itu kan dari 5 derajat sampai minus ya. Iya. Sempat kami kalau kita yang namanya Kalimantan, kita udah biasa hobi kalau mandi itu jam 5 pagi kan. Iya, karena panas di sini. Lantas di sana tuh kami juga mandi. Mandi juga. Mandi jam 6. Mandi juga ternyata. Lalu setelah itu bisa mandi gak di situ? Enggak. Pagi-pagi? Enggak, saya kalau di daerah Dieng itu jam 8 ke atas baru berani mandi. Oh, kami kemarin itu jam 5 mandi loh. Masya Allah. Jadi yang Gokil, guys. Sepemponya tuh bilang, kok jam segini udah mandi, dingin. Lalu jawaban kami begini aja, udah biasa bu. Tapi nggak menggigil bang, kan Enggak. beda udaranya. Enggak, Karena malah udah sehat. terbiasa ya. Sehat. Oh iya. Bisa menjadi detok katanya. Iya detok. Sayang banget ya bisa ya. Gak bisa Enggak, mandi nggak pagi. bisa. Nanti kalau kesana lagi mandi pagi. Nggak berani. Bisa hipotermia saya. Nah dan ini untuk Neng Helda, pertanyaan terakhir ya. Jadi ini kan suka mendaki, hobi gunung. Iya. Ini kan udah punya suami gitu. Jadi gimana sih tanggapan suami? Apakah dilarang? Apakah diteruskan? Atau gimana gitu? Ya, baik bang. Ya memang kebetulan hobi kembali mendaki gunung itu muncul ketika saya sudah berkeluarga. Akan tetapi antara saya dengan suami memiliki komitmen. Bahwa namanya rumah tangga kan nggak bisa selalu sama ya bang. Beda. Pasti Merah, beda. putih-putih, hobi warna pun bisa berbeda. Kalau sama terus itu bikin jenuh dong. Iya, selera makan berbeda, hobi berbeda. Iya. Kebetulan suami saya sukanya main game. Dia gamers, selain kerja dia setiap waktu luang dia main game. Dan dirimu suka muncak, suka alam. Iya, dia tuh nggak suka yang namanya jalan-jalan gitu loh bang. Jadi gamer kan emang iya di kamar, di rumah, asik, di gitu tempatnya. bisa seharian loh bang. Jadi kami berkomitmen kita tidak saling ganggu hobi masing-masing. Kalau pas dia lagi suka main game, saya mengalah gitu ya, nggak ngajak dia jalan, nggak ngajak dia makan. Pokoknya berikan dia me time, waktu sendiri. Yang penting bisa menikmati kebahagiaan. Betul. Jadi begitupun dia ketika saya ada agenda pendakian bersama teman-teman komunitas, alhamdulillah dia tidak melarang, beliau tidak melarang, tapi cuman menasehati aja hati-hati dan ya jaga keselamatan lah selama dalam perjalanan. Doa suami kan? Ya tentu saja bang. Saya nggak berani lah kalau nggak ada izin suami. Kebetulan alhamdulillah suami saya tuh orangnya baik banget, pengertian. Ya kurang lebih kita harus sama-sama kan bang. Kalau dalam pernikahan tuh harus saling mengerti, jangan kita aja yang mau diingetin, kita juga harus. Tidak ada yang namanya egois. Iya nggak boleh egois. Itu nggak ada. Iya. Lantas bagaimana dengan suamimu? Apakah dengan teman-temanmu yang suka mendaki itu? Apakah ada misalnya itu kayak rasa cemburu atau apa Cemburu, gitu? ya. Atau mungkin ada punya rasa kepercayaan? Ini teman loh, ini teman loh. Iya. Kalau saya pernah ngomong gitu bang. Nah, saya tunjukin foto-foto kan. Teman-teman, ini iya, teman-teman. Ini aku teman-temanku banyak cowok gitu. Terus aku foto. Terus kadang aku juga dijemput teman cowok juga untuk ke tempat pendakian. Terus saya tanya kan, saya juga menjaga perasaannya. Terus saya bilang gimana kalau aku dibonceng cowok atau misalkan foto-foto sama teman-teman cowok gitu. Kan kita satu komunitas juga tuh.
jawaban dia cuma simple, aku percaya sama kamu dan kamu nggak akan macam-macam. Cuman masih selama masih wajar, sewajarnya, ya itu insya Allah nggak apa-apa. Ya, sudah pasti yang namanya kehidupan itu kalau mau awet kita harus saling percaya. Ya kan kita di gunung mau ngapain sih Bang? Kita kan istilahnya nggak mau berpikir macam-macam karena karma berlaku kan. Karma berlaku, apalagi di Kalimantan. Apalagi makhluk Nggak berani saya beneran nggak berani berpikir jangankan kita bertindak, kita berpikir jelek aja bisa ada kejadian gitu. Jadi hutan Kalimantan ini unik Bang. Mistisnya sangat kental ya Bang. Iya betul. Misalkan saya pernah dapat cerita dari seorang teman mendaki Gunung Halo-Halo, dia merasa kau aja aku sorangan, bisa aja aku sendiri, aku bisa sendiri gitu ya. Ternyata dia nyasar. Itu kan nyasar selama 3 hari gitu. Karena egois sendiri Betul. Nah, itu artinya ya kita sebisa mungkin sebagai pecinta alam jangan menodai kegiatan positif inilah ya. Harus disertai dengan niat yang baik dan tidak ada yang namanya egoisme. Betul, egoisme tidak ada, tidak juga bertindak macam-macam seperti mabuk-mabukan atau misalkan melakukan hal-hal yang asusila. Itu dilarang, geng. Dilarang, apalagi kita komunitas nggak boleh untuk miras, nggak boleh. Betul. Makanya kita saling menjaga untuk yang namanya kebersihan. Saling mengingatkan ya Bang. Mengingatkan di kebersihan hati juga. Ya, bukan hanya sampah yang dibersihkan guys, hati juga guys. Ya udah geng, sampai di sini dulu percakapan kita dengan Helda ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Thank you yang udah nonton ya. Thank you, dadah. Ya, makasih.